bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar IPA tema 8, rotasi dan revolusi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan kala rotasi, yang membutuhkan waktu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Nama lain kala rotasi adalah 1 hari. Dampak atau akibat rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada 2 bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Dampak yang kedua, gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Dampak yang ketiga, perbedaan waktu. Di sebelah timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Hal ini dikarenakan bumi berputar dari arah barat ke timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit lebih dahulu selama 1 jam. Misalnya, jika di Bali matahari telah terbit, maka yang di Jakarta baru melihat matahari terbit 1 jam selanjutnya. Atau jika di Bali pukul 6 WITA, maka di Jakarta baru pukul 5 WIB. Dampak yang keempat, pembelokan arah arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut efek Coriolis. Dampak selanjutnya, terjadinya pembelokan arah angin. Dengan adanya rotasi bumi, maka arah angin bisa dibelokkan sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin, namun juga daerah lainnya juga dapat merasakan adanya angin. Penyebab rotasi bumi dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, faktor yang bersumber dari dalam bumi. Yang pertama, retribusi massa bumi. Kedua, pergerakan dan aliran energi panas bumi. Yang ketiga, kemampuan deformasi secara vertikal dari bagian inti dan kandungan di atas permukaan bumi. Dan yang terakhir, gaya sentrifugal dari pergerakan panas dan massa yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang dipengaruhi dari luar bumi. Yang pertama, dorongan dan tumbukan yang terjadi pada saat awal proses pembentukan alam semesta. Yang kedua,
proses atmosfer dan pergerakan arus laut. Yang ketiga, interaksi antara gaya gravitasi bumi dengan matahari dan objek langit lainnya. Apa itu revolusi bumi? Ada yang tahu? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya proses revolusi bumi ini disebut dengan kala revolusi yang membutuhkan waktu selama 365/4. Nama lain kala revolusi adalah 1 tahun. Dampak atau akibat revolusi bumi. 1. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Antara 21 Maret sampai 21 September, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Matahari bergeser ke arah utara bumi. Jarak terdekat kutub utara dan matahari terjadi pada tanggal 21 Juni. Pengamat di Khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah utara. Beberapa daerah dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu, beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Antara 23 September sampai 21 Maret, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Matahari bergeser ke arah selatan bumi. Beberapa daerah dekat kutub utara mengalami waktu malam 24 jam, sementara beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami siang selama 24 jam. Pada tanggal 22 September, kutub selatan berada di posisi paling dekat dengan matahari. Pada tanggal tersebut, pengamat di Khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah selatan. Antara 21 Maret sampai 23 Desember. Jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam sama lamanya. Matahari terlihat melintas tepat di atas kepala di daerah Khatulistiwa. Dampak yang kedua, perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Dampak selanjutnya, adanya perubahan musim.
Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pada 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Dampak revolusi selanjutnya adalah ditetapkannya kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 14, seolah-olah melompat satu hari. Hitungan kalender Masehi berdasarkan pada kala revolusi bumi, di mana 1 tahun sama dengan 365 seperempat hari. Dampak selanjutnya adalah gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan 21 Juni sampai 21 Desember disebut gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Berikut adalah simpulan dampak rotasi bumi dan dampak revolusi bumi. Yang pertama, dampak rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Gerak semu harian matahari. 3. Perbedaan waktu. 4. Pembelokan arah arus laut. 5. Terjadinya pembelokan arah angin. Dampak revolusi bumi. 1. Perbedaan lama waktu siang dan malam. 2. Gerak semu tahunan matahari. 3. Perubahan rasi bintang. 4. Ditetapkannya kalender Masehi. 5. Adanya perubahan musim. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat membantu adik-adik untuk belajar, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa subscribe.